Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam Pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Dulur-dulur dimanapun berada, mohon alin sirahutu. Nah, sekarang saya masih di Lamongan dan sekarang sudah ada dua sesepuh yang sudah ada di sini. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dari Bapak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Suprayitno, asli dari Desa Telanak, Kecamatan Dumpring, Kabupaten Lamongan. Siap. Ya, sama. Saya juga sudah masih saudara, persis alamat sama. Nama saya Muntahab. Alamat sama seperti Mas Yitno, Desa Telanak. Siap, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, dari informasi yang saya dapat dari Mas Sunardi bahwa bapak-bapak ini adalah pendiri juga di Kedung Pring. Nah, jadi saya mau cerita tanya sedikit ya. Pengalamannya pertama bapak-bapak tertarik dengan IKS awal untuk latihan itu seperti apa sehingga ini loh saya mau ikut bela diri IKS, pencaksilat IKS atau perguruan IKSP. Mulai dari Bapak duluan. Sebenarnya sih dari awal kita ikut organisasi Kungfu atau IKSP Ikra Sakti ini sebenarnya nggak ada unsur katakanlah teman ini ngajak apa enggak, sebenarnya nggak ada. Dari unsur saya pribadi pun nggak ada niat untuk ikut si A, si B, si C organisasi, nggak ada. Cuma waktu di Surabaya, waktu di kos-kosan, ada teman dari Angkatan Darat itu satu kos itu marinir ngajak jalan-jalan. Sebenarnya bukan kita, dia ngajak kita ikut organisasi kita sekarang ini enggak. Dulu di kosan, ayo ya jalan-jalan, daripada di kos-kosan nggak ada kegiatan, ayo tempat main tempatku. Nah, di tempatku nggak tahu dia itu organisasi saya ikuti sampai sekarang ini nggak tahu. Oh iya, tadi cuma ajak gitu. Iya, diajak. Ngopi lah. Nah, gitu. ujung-ujungnya diajak keluar, nggak tahu-taunya di tempat lokasi latihan. Saya tanya, ini latihan apa? Terus jadi awalnya memang penasaran. Iya, nggak ada sifat apa atau niat organisasi IKSP Ikra Sakti ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus jurusnya apa, adakah kerohaniannya apa, nggak ada pemberitahuan sama sekali. Saya pun nggak tahu sampai dalam segitu. Berarti waktu itu sudah tahu bahwa itu IKSPI atau bukan? Belum tahu. Cuma intinya teman kos-kosan itu yang Angkatan Darat itu cuma ngajak main, ayo ya main ke tempat apa olahraga sana. Siap. Nah, terus waktu jalan-jalan dari jalan raya sampai di tempat latihan Tandes Lor Surabaya itu saya kaget, duh, ini bela diri apa? Kok seragamnya gini, pelatihnya kok gini, bajunya kok beda? Oh, beda warna ya. Terus saya ikuti ya. Terus besok lusanya lagi, waktu tempat latihan lagi malam Minggu. Malam latihannya kan malam Senin sama malam Kamis. Waktu hari pertama malam Kamis diajak ke tempat latihan. Saya ikuti, saya tengok dulu bagaimana karakternya, cara melatih, bagaimana jurus yang diajarkan. Saya lihat dulu, tengok dulu, terus lanjutnya minggu depannya diajak lagi. Kok ada masih ikut. Kok kayak ada dorongan niat ingin kok diajak mau aja gitu. Kok biasa kok mau, kok saya setiap diajak kok nggak pernah menolak. Nah, kok ikut aja. Terus dari situ timbul rasa keinginan dari hati sama pikiran saya itu, mungkin ini yang saya cocok. Siap. Berarti itu murni berangkat diajak manut, diajak. Ya. Tapi pelatih ya, alhamdulillah pelatih dulu itu ngajaknya enggak, ayo ikut organisasi saya, enggak. Sistemnya itu ayo jalan-jalan main gitu aja. Berarti setelah yang pelatihnya itu, temannya itu sudah tahu kalau Bapak tertarik, dia masih ngajak atau memang Bapak yang ini loh, boleh nggak saya ikut? Enggak, waktu saya sudah nilai, sudah tengok lokasi, tengok cara latihannya, terus 1 minggu ke belakangnya itu, 1 minggu ke depannya itu, terus saya ditanyain, gimana, cocok nggak? Kalau cocok, saya antar, kalau cocok atau minat, saya antar ke tempat pembelian baju.
Waktu itu jual bajunya di mana saja ya? Waktu dijual beli sendiri ya, kalau nggak salah harganya Jahit sendiri? enggak, dijual ada di pasar Simorukun dulu. Berarti belinya baju putih toh ya? Iya, baju putih juga. Belum ada lace-lace-nya? Belum. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Ya, persis sama zaman sekarang ini sama. Oh, yang jual emang orang IKS atau? Bukan. Orang umum. Orang tua nih. Jadi semua baju itu ada, semua organisasi ada di situ. Cuma berarti mungkin sudah langganan di situ ya? Iya. Sudah ada. Bukan enggak kayak sekarang, zaman sekarang ada distro, ada apa enggak, cuma di resen gitu di pasar. Itu sekitar tahun berapa Pak? Kira-kira sekitar? Kalau paling enggak 95, 94, 95 itu enggak salah. Aduh. Saya masih kecil. Oh, berarti dia udah berkembang di Surabaya ya? Iya. Itu waktu itu saudara yang sama-sama latihan dengan Bapak pada waktu itu kira-kira berapa orang di ranting? Satu leting dulu kalau Iya, satu leting itu ada jumlah 32. 32 orang. 32 orang. Nah, itu Separuh cewek, separuh laki-laki. separuh cewek, separuh laki. Iya. Berarti silakan. Oke, sekarang dari Bapak dulu. Selamat siang untuk saudara-saudara seluruh tanah air KSP Kelas Sakti Salam Jinso. Untuk pengalaman saya dari awal ya memangnya sama seperti Kak Yetno tadi, sebenarnya tidak ada unsur dari paksaan atau apapun, enggak. Cuman dulu di kos-kosan itu memangnya enggak ada kegiatan juga, terus saya diajak ngopi. Ya, jadi dulu kan anak muda kan notabene kayak yang sekarang lah, rame-rame ngopi, pokoknya banyak negatifnya lah. Waktu itu saya ditawari oleh Mas Slamet. Selamat siang Mas Slamet, dimanapun sampan berada, selamat menjalankan tugas. Tentara juga? Oh, Iya, iya. Ini satu rantai. Ini pengalaman hidup saya yang mungkin tidak akan saya lupakan untuk Mas Slamet sampai saya jadi seperti ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya ya nanti. Mulut IKS itu sangat-sangat menguntungkan bagi saya, juga sangat bermanfaat untuk dunia saya, juga dunia akhirat saya nanti insya Allah. Kalau benar-benar adik-adik mendalaminya, gitu. Soalnya apa di IKS itu apa ya, nggak cuman menggembleng fisik aja Mas, bukan menggembleng saja. Jadi gini, sampean bisa merasakan manfaatnya kalau memang benar-benar dilatih dan digembleng benar-benar sungguh-sungguh. Sesuai maaf juga untuk jangan memandang kita itu dari kasta apa, agama apa, kultur apa, itu semua di IKS nggak ada. Semua sama di memang IKS keluarga. Kebinekaan Tunggal Ikanya. Iya, kebinekaan tetap. Ya. Jadi nggak pandang. Entah itu di dalam doa itu memang ada unsur agama tertentu, itu memang notabene doa dari perguruan ya, bukan dari keyakinan. Jadi jangan salah terap. Diyakini itu semua pasti bisa. Nah, yang menurut Bapak ini loh yang harus diterapkan untuk warga-warga IKS zaman sekarang. Untuk adik-adik saya berpesan ya, ini menurut pengalaman saya pribadi, untuk penggemblengan fisik pertama itu memang unsur dari nafas ya. Nafas itu jenengan semua entah dengan cara apa, di luar pelatih sampai gembleng sendiri. Pernafasan itu sangat penting untuk raga ini, untuk raga itu fisik sampai semua, entah semua untuk apa. Misalnya sudah di luar konteks latihan di lapangan, sampai coba berlatih nafas yang sungguh-sungguh. Nah, kalau di lapangan waktu pakai seragam ya sampai harus sesuai apa dari petunjuk pelatih sampean semua. Itu yang sampean harus ikuti benar-benar. Jangan sampai istilah berbohong pada diri sendiri. Misalnya aku kuat kayak gini, ternyata enggak. Oh, berarti ketika pelatih
kasih ke misalnya fisik gitu. Iya. Senam fisik begitu harus sesuai porsi. Harus sesuai porsi juga. Memangnya kalau sampean benar-benar ya, benar-benar yang namanya benar-benar itu tidak istilahnya tidak membohongi diri sendiri, Mas, ya, semua adik-adik semua. Jangan membohongi diri sendiri. Misalnya seandainya sampean push up disuruh 50 kali, ternyata sampean punya kekuatan cuma 15 kali misalnya. Ya, sampean tetap berusaha. Tapi nanti memang pelatih itu pasti ada yang kayak gini kayak gitu itu sama, semua sama dilakukan seperti itu sama. Tapi sebenarnya sampean itu memang tujuan pelatih itu apa ya? Biar sampean itu lebih sungguh. Karena mendidik fisik sampean benar-benar gitu. Nah, terus untuk materi-materi nanti dengan apa pertemuan latihan tetap nanti akan dijaga dan dipetunjuk oleh pelatih-pelatih kalian. Tapi di luar itu sampean pelatih diri di rumah. Misalnya kayak pernapasan tadi, kayak penghafalan jurus, semua itu harus di luar. Jangan mengandalkan pelatih di situ aja kan gitu ya. Oh, berarti ini maksudnya silaturahmi juga iya, ke silaturahmi. Terus kalau bisa, kalau pengalaman saya dulu sama Mas Yuto itu istilahnya kayak kokurikuler. Nah, wajib itu latihan malam Senin ya, malam Senin sama malam Kamis. Tapi saya malam Rabu itu sudah ada latihan sendiri. Ke pelatih lain lagi. Iya, ya kan pelatih lain deh, cuman pelatih situ aja. Tapi posisi pakaian bebas. Cuman pakaian bebas. Tapi untuk menambah Untuk menambah iya. Istilahnya menghafalkan yang kemarin belum hafal juga kadang-kadang dikasih materi yang belum diajarkan sendiri nanti bisa dipraktekkan waktu latihan. Tapi saat misalnya ambil di ranting lain atau tempat cuma langsung ke rumah. Kalau ranting lain pelatih saya dulu itu tidak mengharuskan, cuman kalau memang ada niat seperti itu tetap jalan nggak apa-apa, cuman yang pakemnya istilah yang pegangannya itu pelatih kita. Iya siap. Pelatih kita ya. Artinya kalau ketika bapak-bapak pergi ke tempat lain pasti pelatihnya tahu dong. Ya pelatih saya. Iya. Ya itu kan mau kita sendiri yang memangnya kepingin bisa. Tapi cepat bisa, gitu loh. Siap. Jadi kalau sama sebenarnya kalau pelatih sih sama, tetap menganjurkan silaturahim intinya. Iya. Entah dari latihan, entah di rumah. Cuman untuk ikut berlatih, ya, tetap kemauan kita sendiri, karena kita memang bukan siswanya lah intinya kayak gitu. Ya, pelatih kita yang inti kan jadi tempat latihan kita. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Sekarang itu kan banyak untuk pengetesan itu cikung Kak. Intinya kalau di YouTube itu banyak kan. Iya. Lumayan keras. Apakah kayak misalnya ditendang di sini? Ini kan kalau menurut pengetahuan saya kan mungkin lebih minim ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Bapak Edi Santoso. Itu soal IKS kenapa pasangnya gini itu untuk melindungi ini salah satunya. Ini terus kemaluan. Nah sekarang itu kan kalau cikung itu kan nendangnya di sini Pak. Itu tanggapannya Bapak bagaimana? Dari Bapak duluan. Menurut saya pribadi, kalau sistem cikung, gerakan cikung ada unsur tendangan kira-kira yang mengakibatkan fatal bagi si siswa tadi, menurut saya juga tidak baik. Sebenarnya cikung itu sebenarnya tidak boleh ditendang. Cikung sebenarnya tidak boleh ditendang. Cikung itu intinya kan untuk menghirup napas atau kekuatan alam, sistem alam ini, hirup alam ini, udara alam atau angin alam ini dimasukkan dalam raga kita kan untuk menambah energi kekuatan. Berarti energinya harus betul-betul mengalir. Iya, ya? harus fokus. Gak boleh diganggu sebenarnya cikung itu. Iya, siap. Soalnya cikung yang tahu sesungguhnya cikung itu jarang yang tahu. Kalau tahu cikung yang sebenarnya, bukan asal-asalan hanya gerakan cikung, tapi kalau tahu cikung, kebenaran cikung, sejatinya cikung yang benar, sekali gerakan dia sudah terpental loh. Terpental dengan sendirinya. Tanpa dipukul. Tanpa dipukul. Saya sendiri punya siswa. Saya kasih tahu gini, Mas, jangan asal cikung, jangan asal gerakan, tunggu aba-aba dari saya. Mulai pertama jinsu selanjutnya gerakan yang selanjutnya, kamu sebelum tarik napas, kamu harus konsentrasi full. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu hirup, kamu harus tahu. Jadi, kamu masukkan dalam fokusnya. Iya. Jadi sekali gerakan tarik ke belakang set, itu langsung dia terpental. Habis itu dia nggak berani lagi.
nggak berani lagi dalam arti dia nggak berani lagi konsen, nggak berani fokus betul, hanya sekedar sudah dia tahu baru satu gerakan saja dia sudah nggak mampu melawan dorongan alam ini, kekuatan alam ini. Berarti mungkin Bapak ada mau tambahan? Ya sama sebenarnya. Unsur cikung itu ditendang itu sebenarnya tidak ada, nggak boleh lah. Itu kan unsur alam kan kita menyatukan unsur alam biar setelah gerakan berapa tadi entah apa kita kan lemas kita disuruh mengambil energi lagi ya, terus kayak gitu. Terus ada memang kayak diomongkan kayak tadi itu istilahnya rahasia dalam rahasia lagi. Rahasia dalam rahasia lagi. Ya memangnya ada. Sebenarnya sih seperti itu. Tapi kadang-kadang siswa ini kan cuma notaben lihat apa ya di fisiknya saja. Karena saya tanya begini karena sekarang itu kan kebanyakan gitu salah sedikit cikung komo. Nah itu ya. Nah, sedangkan kemarin saya ngobrol sama Bapak Edi, kok beda? Ini harus dilindungi. Kalau pelatih saya dulu ya yang namanya Mas Rokim, selamat siang Mas Rokim, ngapunten. Nah itu dulu saya kalau dihukum ya ini dihukum, istilah saya nggak masuk, saya nggak masuk itu dikasih peringatan kalau nggak bisa nggak punya surat, nggak punya izin, dianggap bolos kan, saya dihukum. Nggak tarik nafasnya itu bukan kayak cikung terus ditendang, dah. Memang saya disuruh langsung diam, turun nafas baru dihukum. Itu lain. Berarti bukan cikung ya? Bukan. Memang saya suruh tahan napas langsung, dalam posisi tertentu, dalam gerakan tertentu satu aja dihukum sama teman-teman. Memang ini satu, memangnya agar efek jerah juga untuk siswa agar rajin masuk juga kan. Memangnya di segi positifnya kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya ini yang harus kita warga yang sekarang baru ini yang harus kita tahu. Jadi saat hukum siswa itu kemarin kan Pak Bambang sempat buat video untuk cara hukum siswa itu mungkin lebih ke push up atau mungkin lari-lari lebih bagus untuk menggambleng fisiknya daripada harus cikung. Benar, sebenarnya saya setuju seperti itu. Berarti cikung itu harus untuk pelemasan ya? Iya. Pelemasan untuk mengambil energi lagi setelah gerakan senam beberapa katanya pasti tekan kita dari senam sampai semua senam gerakan senam kan lemas kan. Nah itu cikung suruh buat konsentrasi benar, jangan sampai diganggu. Siap. Tapi kita ngopi dulu, Mas. Kita soalnya sudah ada kalau ngobrol ini sudah nyambung gini. Oke, baik. Kita tadi break untuk kopi sedikit. Tadi sudah cerita beberapa pengalaman dari bapak-bapak di Surabaya ya tadi, di Surabaya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kok Bapak kembali ke desanya Bapak terus mendirikan IKSPIU? Apakah waktu itu sudah ada IKS-nya atau belum? Boleh diceritakan sedikit dari Bapak dulu. Ya, memang betul. Waktu kami merantau di Surabaya, waktu kadang kami pulang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, pulang ke kampung. Kok di kampung, memang di kampung kami itu waktu itu belum ada. Tapi mereka sudah ada tempat latihan ranting atau ya tempat latihan lah, atau belum? Pembentukan ranting memang sebenarnya sudah ada, tapi memang kekompakan waktu itu memang belum seberapa valid. Hanya sebagian nggak bisa fokus satu titik, nggak bisa ngajar di sana, kadang waktu pengesahan gue ikut sana. Nah itu urusan pribadi mereka. Cuma waktu saya pulang ke Surabaya, dari Surabaya pulang ke kampung itu salah tahun 95 itu saya mau mendirikan waktu itu kendala, memang tempat kendala sama pekerjaan. Cuma lambat laun. Berarti itu pulangnya cuma karena liburan ya? Liburan sebenarnya. Memang pemuda-pemuda dari situ banyak dorongan ingin belajar ke tempat saya. Memang karena kebutuhan, ya apa boleh buat, cuma tetap saya ambil poinnya, saya tetap melatih. Tahun 95 di situ cuma hanya perorangan aja, bukan untuk massal. Jadi saya ambil poinnya aja, berapa orang setelah saya sudah lolos, sudah jadi warga, saya suruh mengembangkan itu anak. Jadi bukan saya fokus di situ aja, enggak. Tapi kalau untuk ini kan Bapak pulang dari Surabaya, kan tidak mungkin semua pemuda itu tahu bahwa oh ini Bapak ikut latihan ini. Itu ceritanya bagaimana anak-anak bisa tahu kalau Bapak? Waktu
Hari Minggu sore kami pulang dari perantauan Surabaya. Sabtu sore pulang, Minggunya pagi itu saya memakai atribut semacam kaos. Nah, kumpul sama teman-teman, sama pemuda. Nah, pada tanya, aduh, Yud, kamu sekarang ikut ginian? Iya, memang saya ikut ginian, cuma terus apa? Enggak, kalau kamu sudah ikut ginian, aku dilatih po. Kita ikut. Karena Teman-teman gue ya. Kalau dihitung memang ya banyak waktu itu tahun segitu itu banyak yang ikut, yang minat ingin belajar ke tempat saya itu. Cuma ya kembali lagi ke kebutuhan. Ya ada terus kok pikiran saya kok nggak enak sendiri. Orang mau belajar kok saya tolak terus gimana? Wong saya punya pengalaman begini untuk disebarluaskan, bukan untuk pribadi. Ya. Nah, terus habis itu ya terus saya ambil berapa orang, saya jadikan, saya didik, bimbing, terus lama-lama jadi warga, ya terus baru dia sendiri yang meneruskan. Siap. Ini kalau dari Bapak? Ya kita kan sebenarnya sama ya, sama Mas Ito ini kan pekerja di Surabaya. Waktu ya kebetulan juga mau pulang ke desa sama-sama. Iya. Jadi datang ngumpulnya juga sama ya. Sama. Iya. Ya, kayak gitu terus nggak mau muncul di organisasi. Harus ada kabar. Memangnya waktu itu santri daerah Kedumpring, terutama daerah Kedumpring. Ya. Itu yang nyun sewu untuk adik-adik ini agak liar. Istilah liarnya itu nggak terorganisasi yang rapi gitu loh. Nggak seperti organisasi yang besar yang tertata. Jadi seenaknya dia kayak ikut sana, belum terstruktur, belum terstruktur organisasi kayak gitu. Terus ada dorongan dari Mas Karnoto ya? Iya Mas Karnoto. Dari beliau Mas Karnoto, orang juga sini juga, itu menyarankan pada kita. Itu ya, saleh dengan saya kali muncul muncul lagi istilahnya rangkul mereka yang memangnya kalau ada benar-benar ada yang nggak sinkron disinkronkan kayak gitu. Kita disarankan oleh beliau sama untuk istilah merangkul yang tidak sinkron disuruh sinkronkan. Dan terus kita sepakat dari ide masjid ini untuk mengumpulkan semua istilah pelatih sesepuh wilayah Kedumpring. Berarti kumpulkan lagi supaya Iya. Di sana keluarganya itu di sana kita sarsilaan, terus habis itu ngobrol, kita membahas membentuk ranting. Supaya bisa paling. Memang belum ada waktu itu. Tapi waktu itu surat izinnya itu sudah ada atau belum kira-kira? Ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Sudah ada. Ada tapi apa ya kayak belum kompak gitu loh. Belum terorganisasi. Terorganisir belum. Ya. Nah, jadi terus pengesahan sini ada yang ikut sana, luar sini ada yang ikut sana. Nah, kayak gitu kan sebenarnya. Nah, parahnya dulu waktu latihan istilahnya belum sampai sabuk kuning misalnya. Iya. Terus ingin kok cepet-cepet ikut ke warga. Habis dari sini putus, loncat ke sana, ya gitu. Jadi belum terorganisir kayak gitu. Penanggung jawab nggak ada. Nah, kita sepakat, terus mengundang orang-orang tua tanpa rasa pengorbanan sedikit pun meremehkan beliau-beliau ya kita merangkul semua. Jadi izin sesepuh-sepuh yang memang waktu itu sebenarnya sudah ada di dalam wilayah kita sudah ada, cuma kayak tadi belum terorganisir. Kita sepakat memberikan ranting, yaitu dari masjid juga. Terus kita voting ambil suara. Pemilihan ketua cabang baru. Ranting kan wilayah Kedumpring kan. Iya siap. Kita ambil voting untuk dari orang-orang tua itu ternyata ada salah satu yang memangnya sudah melanglang istilah melintang di situ ya, sudah ngurus sana sini, kita ada juga, jadi kita jadikan ketua calon waktu itu masih calon, ternyata diterima. Nah, mohon maaf, tapi waktu itu kira-kira yang terpilih siapa ya? Yang boleh saya tahu? Sampai sekarang Mas Yogi. Mas. Ya, ketua ranting sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang masih. Nah, itu dulu kita memangnya sangat menghormati beliau ya, dia sudah sama istilahnya pengabdiannya sudah lama gitu loh. Dari ceritanya bapak-bapak ini kan tadi saya dengar ada
kira-kira 94 ke 95 lah ya. Iya. 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 Itu kan zamannya Gubes masih ada. Kira-kira Iya. waktu itu pernah ketemu sama Gubes apa tidak? Waktu kami bahkan bisa foto Foto bareng. bareng waktu itu di PDAM ya, Kutisari. Kutisari. Waktu ada pengesahan gitu. Fotonya masih ada? Foto ada dipegang Ketua Ranting. Ketua Ranting zaman dulu sama Mas Rokim Surabaya. Jadi kita nggak pegang apa-apa. Tapi masih ada fotonya, masih ada. Masih ada. Album. Album ada di bawah Ketua Ranting. Dari sosok beliau itu bisa Bapak ceritakan beliau itu seperti apa orangnya? Sedikit saja. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau Gubes kita itu orangnya sih gimana ya? Nggak kayak orang-orang umumnya gini. Orangnya itu diam tapi menyimpan sesuatu yang mungkin kita belum pahami. Bahkan dulu yang foto itu cewek, satu linting saya itu foto tanpa izin. Foto beliau tanpa Foto beli tanpa izin, langsung duduk di sampingnya. Foto nggak bisa jalan. Artinya memang harus amit dulu ya, Iya, permisi dulu iya. sama beliau sebelum foto. Terus yang lebih kita heran lagi itu waktu di Merpati dulu, kita mau ke tempat musola. Nah, waktu Gubes itu sudah bilang, kamu berangkat duluan, nanti saya susul. Saya berangkat belakangan. Gubes itu. Kita belum nyampe ke musola, dia sudah ada tiba-tiba dia sudah di musola. Oh, itu salah satu pengalaman. Itu kan masa itu sama Pak Gubes, guru besar kita ini. Kalau dari Bapak mungkin bisa ada tambahan. Oh, kalau diceritakan tante cuma jadi cerita, tapi saya nggak percaya ya. Saya waktu mau pengesahan, waktu masuk pengesahan itu masih dalam kondisi puasa. Ya. Beliau itu jadi samping saya, tapi saya nggak menyadari seperti itu. Saya ditepuk dari belakang. Kayaknya ya orang biasa, pokoknya Iya. belum tahu dia. Iya. Kalau beliau itu guru besar kita. Jadi Saya sapa nggak tahu. biasa aja. Sama sekali nggak tahu. Saya ditepuk sebelah kanan saya. Maju situ dek, nanti kamu pasti bisa. Kayak gitu tujuan. Waktu itu saya belum ngerti kalau beliau itu guru besar. Itu aja yang saya Pengalaman pengalaman saya itu aja. Banyak cerita dari beliau, terus dikasih buku-buku, disuruh baca waktu saya menginap di sana. Kalau bicara soal Gubes sebenarnya saya nggak berani. Kayak beraninya apa ya? Itu ya kalau iya, tapi saya meyakini iya kayak gitu.